selamat datang di channel Misteri. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang sebuah kota mati yang berada di Karawang, tempat yang dulu dirancang megah, tapi kini ditinggalkan dan terbengkalai. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena setiap tempat selalu punya sisi misterius yang jarang diketahui. Sebuah kawasan di Karawang kini diketahui menjadi kota mati. Bangunan-bangunan rumah hingga kompleks pertokoan tampak sudah berdiri, namun tidak selesai. Kini terbengkalai dan tidak dilanjutkan. Kawasan yang dimaksud adalah Perum Karawang Baru, yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Kawasan ini kini terbengkalai. Kondisi bangunannya yang menyerupai kota mati, membuat lokasi tersebut kerap dijadikan tempat pembuatan konten horor oleh para YouTuber. Bagaimana sejarahnya? Warga sekitar, Dodon Albantani, mengatakan bahwa dulunya lokasi Perum Karawang Baru merupakan lahan kebun karet. Kebetulan saya lahir di sini, dan orang tua saya pernah bekerja sebagai pekerja di perkebunan karet pada tahun 1991. Jadi dulu itu lahannya milik PT PN 12 dengan luas, kalau tidak salah, 1.200 hektar, ujar Dodon. 2 tahun kemudian, lahan tersebut diambil alih oleh 4 perusahaan dan dijadikan kawasan industri, termasuk kawasan perumahan. Jadi pada masa Orde Baru, lahan perkebunan ini entah bagaimana bisa dikuasai oleh 4 perusahaan milik keluarga Cendana, atau Tommy Soeharto. Nama-nama perusahaan itu antara lain PT Hutomo Mandala Putra, PT Graha Jati Indah, PT Adiesta Cipta Tama, dan PT Sentra Bumi Lokatama katanya. Lebih lanjut, pada tahun 1993 sampai 1997, PT Hutomo Mandala Putra resmi membangun kawasan industri mobil Timor serta kawasan perumahan Perum Karawang Baru. Jadi dari tahun 1993 sampai 1997, Tommy membangun perusahaan mobil Timor dan perumahan Perum Karawang Baru yang rencananya untuk tempat tinggal para pekerjanya katanya. Setahun kemudian, pada tahun 1998 saat Orde Baru tumbang, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak. Jadi pada era reformasi, kawasan ini ditinggalkan oleh pihak pengembang dan ternyata sejak tahun 1993 pajaknya tidak dibayarkan, ucapnya. Selanjutnya pada tahun 2015, diakuinya bahwa HJU, hak guna usaha, dan HJB, hak guna bangunan kawasan tersebut dicabut. Setelah itu, penjarahan mulai terjadi karena para penghuni dan petugas keamanan meninggalkan Perum Karawang Baru. Tahun 2015 itu, HJU dan HJB dicabut. Dulu sempat ada plang dari pengadilan bahwa tanah ini sedang dalam perkara, dan para security juga kabur. Bahkan penjarahan sempat terjadi, ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini ada warga yang menempati bangunan secara gratis, sementara sebagian lainnya telah memiliki sertifikat. Meski bermasalah, sebagian warga sudah punya sertifikat dan sebagian lainnya menempati secara gratis selagi lahan belum dipergunakan, ujarnya. Jadi spot swafoto, pre-wed, dan latihan tempur. Saat ini, beberapa lokasi di kawasan tersebut menjadi incaran warga untuk berswafoto, pre-wed, pemotretan pra-pernikahan, dan bahkan pernah digunakan untuk latihan tempur pasukan TNI. Sekarang, gedung-gedung tua ini dijadikan spot swafoto dan pre-wed. Bahkan bulan lalu pernah dipakai sebagai tempat latihan tempur oleh pasukan TNI, katanya. Landmark Perum Karawang Baru tampak usang, berkarat, dan penuh coretan. Jalan utama menuju kawasan tersebut hanya dapat digunakan satu lajur. Di bagian luar blok Perum Karawang Baru, banyak rumah yang rusak dan tidak berpenghuni. Ruko-ruko berlantai 3 di dalam kompleks ini dikenal sebagai gedung tua yang menjadi incaran untuk swafoto dan pre-wed. Beberapa gedung tua tampak angker, dan pohon beringin banyak ditanam di kawasan Perum Karawang Baru.